Oke, kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang penting banget, khususnya buat para pria, kesehatan prostat. Ini adalah masalah yang umum, apalagi seiring bertambahnya usia. Jadi, memahaminya dengan benar itu adalah langkah pertama yang paling krusial. Yuk, kita mulai. Jadi, apa sih yang sebenarnya perlu kita tahu? Mungkin Anda penasaran gejalanya apa aja, risikonya gimana, atau yang paling penting apa yang bisa kita lakukan. Nah, tenang aja, dalam beberapa menit ke depan kita akan kupas tuntas semuanya, jelas dan langsung ke intinya. Biar lebih terstruktur, kita akan bagi pembahasannya jadi 5 bagian. Kita mulai dari dasar-dasarnya dulu, apa itu kanker prostat. Lalu kita lihat faktor risikonya, lanjut ke pencegahan dan deteksi dini, terus kita jelajahi pilihan pengobatannya, dan terakhir kita bahas peran penting dari gaya hidup sehat. Oke, kita masuk ke bagian pertama, memahami kanker prostat. Yuk kita luruskan dulu, apa sih sebenarnya kanker prostat itu, dan apa bedanya dengan masalah prostat lainnya, biar nggak ada salah kaprah lagi. Pertama-tama, prostat itu sendiri apa sih? Gampangnya, bayangin aja buah kenari. Nah, kelenjar prostat itu ukurannya kira-kira segitu, dan letaknya persis di bawah kandung kemih pria. Fungsinya penting banget, yaitu memproduksi cairan mani. Nah, ini dia yang sering banget bikin orang bingung dan cemas. Bedanya kanker prostat sama BPH atau pembesaran prostat jinak. Simpelnya gini, kanker prostat itu ganas, artinya sel-selnya bisa menyebar ke bagian tubuh lain. Sementara BPH, meskipun gejalanya bisa mirip, itu jinak dan pertumbuhannya cuma di prostat aja, nggak menyebar. Paham bedanya ini aja udah penting banget. Tantangannya adalah gejala-gejala ini, mau itu karena BPH atau kanker, bisa tumpang tindih. Itulah kenapa penting banget buat kita untuk tidak mendiagnosis diri sendiri. Kalau Anda mengalami salah satu dari gejala ini, langkah yang paling tepat adalah langsung konsultasi ke dokter. Oke, sekarang kita lanjut. Siapa aja sih yang punya risiko lebih tinggi terkena kanker prostat? Karena kalau kita tahu faktor risikonya, kita jadi bisa lebih waspada kan? Seperti yang bisa kita lihat di sini, beberapa faktor itu di luar kendali kita ya. Misalnya usia, riwayat keluarga, atau ras. Tapi coba lihat dua yang terakhir, obesitas dan pola makan. Nah, ini adalah area di mana kita bisa ambil tindakan. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam. Oke, bagian 3, pencegahan dan deteksi dini. Ini nih bagian yang paling memerdayakan, karena kita akan bahas apa yang sebenarnya bisa Anda lakukan. Anggap aja ini rencana aksi untuk Anda. Mungkin Anda pernah dengar soal tes PSA. Ini adalah alat deteksi dini yang paling umum. Sebenarnya, ini cuma tes darah sederhana aja untuk mengukur protein yang namanya Prostate Specific Antigen atau PSA yang diproduksi oleh kelenjar prostat. Nah, ini poin yang krusial banget. Kadar PSA tinggi itu bukan vonis kanker, sama sekali bukan. Itu cuma sebuah indikator semacam lampu kuning buat dokter yang menandakan kalau perlu ada pemeriksaan lebih lanjut. Bisa jadi karena infeksi atau BPH tadi. Terus, kapan sih waktu yang tepat buat mulai ngobrolin soal screening PSA ini sama dokter? Gampangnya gini, kalau risikonya rata-rata, bisa dimulai di usia 50. Tapi kalau ada riwayat keluarga, sebaiknya lebih awal, di usia 45. Kalau risikonya tinggi sekali, bahkan bisa dari usia 40. Jadi pendekatannya sangat personal. Jadi, kalaupun hasil screening menunjukkan ada risiko tinggi, perlu diingat ya, satu-satunya cara untuk mendapatkan diagnosis yang pasti 100% adalah melalui biopsi. Prosedur ini mengambil sampel jaringan kecil dari prostat untuk dianalisis di laboratorium. Bagian keempat, jalan menuju pengobatan. Kalau diagnosis sudah terkonfirmasi, lalu bagaimana? Apa langkah selanjutnya? Yuk, kita lihat berbagai pilihan pengobatan yang tersedia saat ini. Pilihannya itu cukup beragam loh. Untuk kanker yang pertumbuhannya lambat banget, ada yang namanya pemantauan aktif, di mana dokter hanya mengawasi dengan ketat tanpa intervensi langsung. Pilihan lainnya ada operasi, radioterapi, terapi hormon, dan lain-lain. Perawatannya selalu disesuaikan dengan stadium kanker dan kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan. Oke, kita sampai di bagian terakhir, tapi ini sama sekali nggak kalah penting. Peran gaya hidup sehat. Jadi selain perawatan medis, pilihan kita sehari-hari juga punya peran besar dalam mendukung kesehatan. Penting banget untuk ditekankan, gaya hidup sehat itu bukan pengganti pengobatan medis ya. Anggap saja ini sebagai komponen pendukung yang krusial yang bisa melengkapi perawatan dari dokter dan menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Mau lihat contoh yang praktis? Coba deh lihat buah-buahan ini.
Tomat dan semangka, misalnya, itu kaya banget sama likopen, sebuah antioksidan kuat yang disebut bisa bantu memperlambat pertumbuhan sel kanker. Ada juga jeruk dan jambu biji yang kaya vitamin C, atau pepaya yang bantu tubuh kita mengaktifkan vitamin D. Jadi, pesannya sebenarnya konsisten dan jelas kan? Pola makan yang seimbang dan rendah lemak, olahraga teratur, jaga berat badan ideal, dan yang pasti hindari rokok. Ini adalah pilar-pilar utama untuk mendukung kesehatan prostat dan mengurangi risiko secara umum. Oke, jadi kalau ada satu hal yang paling penting untuk dibawa pulang dari obrolan kita hari ini, inilah dia. Menjadi terinformasi, sadar akan risiko, dan proaktif berdiskusi dengan dokter adalah senjata paling ampuh yang Anda miliki untuk mengelola kesehatan prostat secara efektif. Saya akan tutup pembahasan kita dengan pertanyaan ini sebagai ajakan untuk bertindak. Sudahkah Anda berbicara dengan dokter tentang kesehatan prostat Anda? Percakapan itu sangat penting, dan memulainya adalah langkah terpenting yang bisa Anda ambil untuk kesehatan jangka panjang Anda. Terima kasih.